Cara menguasai media. Sebenarnya media ini bisa kita kuasai, tapi di sini gua ingin dari sudut pandang bisnis ya. Tapi kalau teman-teman untuk politik dan lain sebagainya ya nggak masalah juga. Kita kan sebuah tuh kebebasan. Karena media itu yang gue tahu itu panggung virtual, ya. Kalau panggung beneran ya mahal biayanya dong. Jadi kita bikin panggung virtual itu media sosial. Kalau beda bang materi bang bisa ngebahas YouTube. Oke, jadi sebenarnya ada korelasi dengan YouTube. Jadi di sini gua akan bagaimana kita memanfaatkan media, tapi ada korelasi dengan sebagai YouTuber. Jadi gini, kita kalau mau jadi influencer atau jadi YouTuber itu jangan hanya fokus di YouTube. Ini baru nih teman-teman. Ini gue baru banget habis teliti sesuatu. Kalau kita mau fokus di media, entah YouTube, atau Instagram, TikTok, itu kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Contoh, kita mau jadi YouTuber nih. Kita jangan hanya fokus di YouTube, teman-teman. Kita juga harus fokus di TikTok, di Instagram. Oke, gue akan bahas 2 deh. 3 dari YouTube, Instagram, TikTok. Pertama, teman-teman pasti pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena dapat penghasilan dan lain sebagainya stabil. Dibandingkan TikTok itu dari endorse biasanya. Kalau Instagram juga sama. Kalau TikTok dan Instagram, dia endorse brand. Biasanya brand mengotak kita untuk promosi barangnya. Kalau TikTok, kalau YouTube itu mereka dapat dari iklan. Sebenarnya, kalau kita hanya fokus di YouTube, kita tidak ada potensi untuk keluar. Algoritma YouTube itu lebih cocok untuk video panjang dan untuk jangka panjang. Kalau untuk cepat untuk nge-up video itu mereka nggak bakal bisa. Kalau hanya TikTok itu mereka cocoknya adalah untuk meng-up video. Apalagi kalau kontennya itu yang lagi rame banget. Contoh, teman-teman bikin konten tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu rame teman-teman di TikTok. Kalau di YouTube sepi videonya. Ya, kalau di TikTok cepet banget naiknya, cepet banget juga turunnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan posisi teratas dalam penelusuran itu penting sekali. Konten yang bagus itu bukan seberapa bagus visualnya, thumbnailnya, tapi seberapa bagus storytelling atau narasi yang dibuatnya. Kalau itu mah nyusul teman-teman. Tapi kalau misalkan narasinya bagus, penyampaiannya bagus, public speakingnya bagus, orang bakal nonton video kita. Oke, lanjut. Di sini gue akan ngebedah algoritma si Instagram, TikTok, dan YouTube. Algoritma YouTube itu cocoknya untuk jangka panjang dan video panjang. Kenapa gue nggak saranin short lagi bang? Jadi gini, semenjak gue ngonten 5 tahun dan gue gagal, kegagalan itu memberikan gue sebuah nilai bahwasannya short itu sebenarnya bisa menghancurkan channel YouTube kalau kebanyakan. Sebenarnya kalau gue lebih fokus ke video panjang aja. Makanya teman-teman kalau di channel ini nggak bakal nemu short karena gue ingin memfokuskan dan ingin membagikan ilmu secara mendalam agar tidak salah paham, agar tidak FOMO dan hanya ikut-ikutan jadi YouTuber. Dan teman-teman bisa fokus menghasilkan uang dari YouTube ini. Jadi kalau teman-teman subscribe itu nggak buang kuota. Justru dengan subscribe teman-teman sudah berinvestasi ilmu YouTube. Ya, jadi tidak buang-buang. Kalau TikTok dan Instagram itu sistemnya mereka endorsement dari brand. Kalau mereka tidak ada brand, ya nggak dapat duit, tapi ada beberapa fitur juga, biasanya dari gift atau saweran, dan mungkin ada kerjasama affiliate biasanya. Kita akan ngebahas ini dari performa kontennya dulu. Gue bikin TikTok. Teman-teman kalau buka channel ini, di bagian tentang atau deskripsi channel itu ada akun TikTok gue. Itu sama ini ngebahasnya ini, ya. Teman-teman bisa cari aja di situ ada. Penting sekali kita memahami cara kerja algoritma agar kita paham bagaimana sistem bekerja, bagaimana narasi itu dibuat, bagaimana video kita bisa nge-up ke atas. Kalau kita hanya duduk diam ngupload, ya hanya ngupload kelar, ya bisa naik sih. Tapi kan kita harus tahu nih konten apa yang diperlukan. Karena masyarakat kita atau netizen itu bukan mencari konten, tapi mereka disajikan konten. Jadi sosial media itu masyarakat itu bukan mencari konten, tapi disajikan oleh algoritma. Contoh teman-teman, kadang kalau buka TikTok nih random, pasti kan suka muncul video-video random yang nggak nyambung kan, atau video dengan video 2 kadang nggak nyambung temanya. Itu sengaja biar algoritma itu ngebaca dulu nih, kita sukanya apa ya, lagi mau suka video apa ya, mood kita gimana ya, itu ngaruh teman-teman.
Nah, jadi ini pola algoritma. Dan ini pasti sama sekali. Sama, maksudnya adalah setiap tahun, setiap ini tuh sama, setiap waktu sama. Jadi teman-teman harus paham dulu polanya. Yang kedua, teman-teman harus tahu bagaimana konten yang cepat naiknya itu apa. Yang tadi gue jelasin sebelumnya, konten yang cepat naik biasanya adalah konten-konten yang membahas fenomena-fenomena masyarakat yang lagi hangat. Contoh, tentang pendidikan di Indonesia, tentang stigma masyarakat bahwasannya umur segini harus nikah, atau politik dan sebagainya. Itu sangat cepat sekali buat nge-up di TikTok dan Instagram. Kalau di YouTube, biasanya mereka konten-konten video panjang ya. Konten-konten yang nggak ada umurnya gitu. Kalau politik, kalau ini yang kritik masyarakat, itu ada umurnya biasanya. Ya, misalnya kita ngebahas demo kemarin, yang Agustus kemarin, itu ada umurnya. Udah nggak demo, udah tenggelam videonya. Kalau di YouTube kan mereka lebih lama ya. Makanya kenapa kalau teman-teman nyari tutorial di YouTube, pasti yang munculnya itu video yang udah setahun, yang udah 2 tahun, udah 5 tahun. Kenapa? Karena mereka paham. Ya, YouTube itu menyajikan video yang udah lama, biasanya yang udah setahun. Karena emang algonya itu. Kalau TikTok biasanya mereka ngasih yang baru. Jadi teman-teman kalau bikin konten yang lagi mau cepet viral, atau konten-konten yang lagi rame dibahas, dibuatlah di TikTok. Nah, kalau Instagram ini teman-teman, ya gue endorse ya, itu buat ngebangun branding atau ngebangun portofolio kita. Contoh kita fotografer nih, kita posting foto kita posting semua kegiatan kita posting semua portofolio atau misalnya klien-klien kita. Ya, itu buat ngebangun branding. Kalau TikTok juga sama. Tapi kalau untuk penyebaran informasi, penyebaran kenalan nih, misalnya gue mau ngebangun branding nih TikTok nih, lewat video ini, bisa. Orang bakal kenal, oh nih si Bang Wahyu nih begini, kontennya apa ya, ntar orang bakal nyari nih, YouTube-nya apa ya, ada nggak ya? Nah tuh. Jadi dampak sosial media itu sebenarnya ada korelasinya teman-teman. Jadi teman-teman jangan hanya fokus di YouTube, tapi sambungkanlah ke TikTok, sambungkan ke Instagram. Kalau ini sudah berkorelasi, pastinya kita bakal dapat AdSense-nya, dapat endorsement, dapat duit bakal dapat. Jadi kalau konten jangan terlalu dalam. Dan kesalahan gue itu terlalu dalam di YouTube, nggak baca media, nggak baca tren, nggak baca kondisi global. Oke teman-teman, semoga video ini bisa memberikan edukasi untuk kita semuanya, dan kita akan lebih mendapatkan ilmu lagi. Dan teman-teman kalau mau fokus menjadi seorang YouTuber, bisa subscribe channel ini, dan teman-teman bagikan video ini agar teman-teman bisa merasakan manfaat dari ilmu yang gue bagikan. Sekian dan terima kasih.